Halo, nama saya Bagas dan saya akan memberitahu atau mempresentasikan tentang yang namanya situs website entercomputer.com. Ini adalah tampilan entercomputer.com, di mana di situs ini menjual berbagai prosesor, motherboard, hard disk dan yang lain-lain dengan barang-barang berkualitas dan harga yang murah. Lalu kalau kita lihat di statistik lewat alexa.com, kita ketik enter computer.com. Nah, ini adalah statistik website entercomputer.com lewat alexa.com. Di sini kita bisa melihat how popular is entercomputer.com di dalam peringkat global. Entercomputer itu bisa dibilang sangat rendah, 43.090 kalau di dalam peringkat global. Tapi di dalam peringkat Indonesia sendiri, entercomputer.com masuk dalam peringkat 661, rendah sekali. Lalu di sini kita bisa lihat audience geografis, kita lihat visitors by country, dan kita bisa melihat sendiri nih bahwa entercomputer.com ini lebih banyak diakses oleh orang-orang Indonesia. Kita lihat percent of visitorsnya 97,0%. Sedangkan di bawahnya Singapura, percent of visitorsnya 2,1%. Nah, lalu kita lanjut ke how engaged are visitors to entercomputer.com. Kita lihat bounce rate-nya 29,00%. Waduh. Lalu kita lihat daily time on site-nya. Nah, daily time on site itu adalah berapa lama orang tersebut mengakses situs itu. Nah, kita lihat di sini 3 menit 56 detik. Cukup sebentar ya. Nah, kita lanjut ke where do entercomputers.com's visitors come from. Nah, di sini kita lihat search traffic-nya, 11,70%. Lalu kita lihat di top keywords from search engine. Orang-orang atau visitors lebih banyak mengakses dengan nama enter komputer, dan itu tanpa spasi. Di sini percent of search traffic-nya 33,17%. Lalu sedangkan yang kedua enter komputer, dan itu pakai spasi, 8,4%. Dan selanjutnya seperti itu. Lalu kita lihat upstream site-nya. Percent of unique visit-nya. Nah, jadi orang-orang itu lebih banyak mengakses entercomputer.com melalui google.co.id ketimbang google.com.
Kita lihat nih, google.co.id 17,6%, sedangkan google.com 12,3%. Sisanya Facebook, YouTube, atau Tokopedia. Kenapa nggak ada Twitter ya? Nah, yang terakhir, who visit intercomputer.com, audience demographic. Nah, kita lihat kita bisa bilang pengguna yang lebih banyak atau yang lebih banyak mengakses intercomputer.com itu adalah, kalau menurut Aklamin, itu lebih banyak laki-laki, male, dan perempuan lebih sedikit. Kalau soal educationnya atau pendidikan, ini kita bisa lihat college lebih banyak ketimbang grade school, some college, no college. Kita lihat juga browsing location, itu adalah orang-orang yang mengakses itu lewat mana. Nah, kita bisa lihat di sini lebih banyak orang yang mengakses lewat home atau rumah ketimbang di tempat kantor di kantor atau di sekolah. Lalu kita lihat udah habis nih, padahal saya mau ngomong lagi. Oke, terima kasih. Halo, nama saya Adhari. Kali ini saya akan mereview sebuah website yang menjual peralatan elektronik, khususnya peralatan komputer. Website ini cukup terkenal terutama untuk kalangan orang yang ingin merakit komputer, karena di website ini menampilkan komponen-komponen komputer yang lengkap beserta harga yang terupdate. Websitenya adalah entercomputer.com. Entercomputer.com adalah website sebuah toko yang menjual peralatan elektronik, khususnya peralatan komputer yang terletak di Mangga 2 Mall. Salah satu keunggulan website toko ini adalah kita dapat mensimulasikan harga barang-barang yang ingin kita beli. Nah, kali ini saya akan mereview website Entercomputer dari sisi tampilan atau interface. Pertama, dari sisi header, kita lihat terpampang jelas dari logo Entercomputer itu sendiri dan alamat dari toko Entercomputer. Dia terletak di Mangga 2 Mall, lantai 5, Blok C, nomor 101 sampai 106, Jakarta Pusat. Emailnya juga terpampang jelas di sini, dan ada nomor teleponnya. Dan yang tak kalah penting itu di sini ada last update. Last update itu update harga terbaru dari toko Entercomputer ini. Di sini Selasa 19 April 2016. Lanjut kita ke bagian pack home-nya. Pack home-nya di sini banyak sekali iklan dari website Entercomputer itu sendiri. Kita bisa lihat di sini ada web banner macam-macam jenisnya, banyak sekali iklan dari website Entercomputer ini. Dan untuk di bagian menu navigasi di sini cukup lengkap. Jika kita ingin mencari sebuah prosesor, kita tinggal klik di prosesor. Motherboard, jika kita ingin mencari motherboard, kita tinggal klik motherboard, atau mencari hard disk, SSD, atau memori RAM. Kalau kita klik prosesor, dia akan menampilkan berbagai macam prosesor dari, contohnya di sini dari Intel, atau dari sini dari AMD. Lalu jika kita ingin mencari VGA card, di sini ditampilkan VGA yang sedang promo, itu ada mereknya FGA, dan di sini ditampilkan produk dengan penjualan terbanyak, itu ada SFX Radeon R9. Nah, di sini ada merek Colorful, VGA merek Colorful sebaris ini, dan ini merek Galax. Atau jika kita ingin mencari RAM, di
tinggal klik aja. Di sini di bagian kiri, kolom yang sebelah kiri ini untuk RAM untuk PC dan kanan ini untuk laptop beserta harga. Dan kalau kita klik search di sini, maka yang muncul adalah gambar dari RAM yang kita klik tadi. Di sini ada Avexir DDR4. Balik lagi untuk ngecek seberapa lama backload dari Enter Computer ini, kita bisa cek di sebuah website namanya GTmetrix. Tinggal kita masukkan entercomputer.com lalu klik analyze. Nah, di sini akan loading lumayan cukup lama. Nah, untuk itu kita kembali ke website Enter Computer dulu. Nah, salah satu kelebihan dari website ini adalah kita bisa mensimulasikan harga yang ingin kita beli. Kita klik di sini simulasi. Contoh kita ingin merakit sebuah PC dan monitor, kita tinggal pilih aja barang-barangnya yang kita mau beli. Contoh di sini saya pilih prosesor dengan Intel Skylake generasi yang paling baru i5 3,3 GHz, dan motherboardnya saya pilih MSI yang B150 Pro VH. Terus untuk harddisknya saya pilih Western Digital Caviar Blue 1 tera. Untuk RAM-nya saya pakai Avexir DDR4. Saya pilih DDR4 karena sudah support dengan Intel generasi terbaru. Pilih yang dual channel 8 GB. Dan untuk LCD saya pilih BenQ yang 20 inch. PSU nya saya pakai Enermax Lepa 400 watt. Untuk casingnya saya pakai Segotep yang sprint putih. Untuk VGA nya saya pilih HIS Radeon 370. Nah, untuk di sini kita bisa sudah lihat jumlah dari harga-harganya itu 9.575.000. Kita bisa print preview. Nah, di sini merupakan tampilan akhir dari simulasinya. Akan terpampang produk yang kita pilih tadi, ada prosesornya, motherboard, terus harddisk, RAM, VGA, casing, PSU, dan monitornya. Ini merupakan totalnya. Bisa kita print. Nah, kalau kita udah print tinggal kasih ke kasir di Enter Computer. Oke, baik, kembali ke GTmetrix. Sudah selesai. Nah, di sini terlihat jelas kalau website Enter Computer memakan waktu yang lama, sekitar 19 detik, dan rata-ratanya itu 6,3 detik. Kenapa lama? Mungkin karena terlalu banyak gambar di awal pack home-nya. Kita bisa lihat ketika kita buka website ini bisa memakan 5,97 MB, atau rata-ratanya itu sekitar 1,78 MB. Kita bisa lihat di sini tuh banyak sekali daftar image yang di-load oleh kita ketika membuka website ini. Oke, cukup sekian dari saya bahas tentang website Enter Computer dari segi interface atau tampilannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, halo. Nama saya Dimas. Di sini saya akan menganalisa salah satu website Indonesia, yaitu malesbanget.com. Dari segi statistiknya, dengan bantuan tools alexa.com,
yang juga bisa kalian gunakan Google Analytics dan lain-lain. Sebelum saya menjelaskan tentang statistik dari situs malesbanget.com ini, sebaiknya saya menjelaskan dulu apa situs malesbanget.com itu. Situs malesbanget.com itu adalah situs web online media untuk konten entertainment dan humor di Indonesia, serta video channel. Dan malesbanget.com memiliki konten khas yang bertema selengean namun menarik dan unik. Kemudian saya akan membahas dari segi statistiknya. Bisa kita lihat di sini. Menurut alexa.com, malesbanget.com menempati peringkat 640 di Indonesia dan 32.663 di secara global. Untuk peringkat secara lokal atau traffic rank in country, malesbanget.com menempati peringkat 640 di Indonesia dan dapat dilihat bahwa 95% pengunjung atau visitor dari malesbanget.com adalah orang Indonesia, dan di urutan kedua adalah United States sekitar 1,5%, kemudian Kanada 0,8%, Malaysia 0,8%, dan Singapura 0,6%. Peringkat negara ini sendiri dihitung berdasarkan kombinasi dari rata-rata pengunjung atau visitor dan halaman yang dibuka setiap hari selama sebulan terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat how engaged are visitor to malesbanget.com. Daily time on site atau rata-rata lama pengunjung malesbanget.com adalah sekitar 5 menit 44 detik, dan bounce rate-nya itu sendiri 40,90%, yang bisa dibilang lumayan bagus. Kemudian di sini kita bisa lihat how fast does malesbanget.com load. Sedihnya di sini kita bisa lihat bahwa kecepatan malesbanget.com sekali melot adalah sekitar 2432 second, yang bisa dibilang lambat atau slow. Dan kemudian kita bisa lihat who visit malesbanget.com. Nah, di sini menurut audience demographic, kebanyakan yang mengunjungi situs ini adalah pria dan mayoritas adalah pelajar, dan biasanya dilakukan tempat mengakses untuk situs ini kira-kira kebanyakan di tempat pekerjaan atau rumah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika mengenai interface dari situs malesbanget.com. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interface dari situs malesbanget.com. Nah, malesbanget.com ini kalau kita bisa lihat dari tampilan awal atau home yang diberikan atau disuguhkan malesbanget.com itu cukup menarik dengan option-option yang cukup minimalis dan enak dipandang, serta konten fitur yang menarik dengan judul headline dan foto-foto menarik sehingga membuat para visitor yang melihatnya ingin membuka artikel terus dan menerus. Kita lihat di sini kan sangat menarik untuk dilihat, berita-beritanya pun sangat membuat orang tertarik seperti ini kan. Bahasa yang digunakan di web ini juga cukup lugas, tergolong bahasa anak muda, selalu mengikuti hal-hal yang sedang tren di masyarakat, dibahas dari sudut pandang lain sehingga membuat pembaca lebih enjoy dalam membaca artikel tersebut, namun mendapat poin dari artikel tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Malesbanget ini mengusung tema sebagai portal humor cerdas yang bisa kita lihat dari judul headline tersebut.
Artikel dan tutorial yang diberikan juga sangat mudah diakses. Situs ini pun menambah kamus MBDC atau bahasa slang yang bersih bahasa anak zaman sekarang. Seperti kita lihat seperti ini kan, Jokowi diketawain di Inggris gara-gara bilang kalau di Indonesia MU versus Arsenal bisa bikin berantem. Itu kan bukan bahasa baku tapi bahasa gaul anak-anak sekarang. Warna dari situs ini pun dominan berwarna merah. Website yang elegan dan profesional. Kategori artikel terdiri dari beberapa pilihan. Seperti bisa kita lihat di sini. Selain itu juga tersedia channel video yang bisa ditonton. Salah satunya jalan-jalan men. Seperti kita lihat di sini. Ada jalan-jalan men yang berseries gambar-gambar tutorial. Selain itu, web ini juga membuka ruang untuk para pembaca yang ingin menyalurkan bakatnya dalam menulis sebuah artikel, dan web ini juga menyediakan ruang untuk para penggemar yang ingin mengkoleksi merchandise. Pengguna smartphone aplikasi dapat diunduh atau didownload dengan mudah di Google Play Store dan Windows Phone. Tapi bisa juga masuk ke halaman ini menggunakan mobile browser. Bisa juga ketika mengklik akses yang didapat cepat dan tidak lama. Untuk komunitas di web ini tidak terlalu fokus karena lebih mengunggulkan pada konten produk. Konten dalam web ini lebih ke artikel dan video original. Gambar ditampilkan pun cukup baik. Hasil fotografi sangat profesional. CSS juga menyenangkan. Konten dan desain grafik sangat profesional kalau menurut saya. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Halo, nama saya Pradis. Saya akan menganalisa situs website lifehack.org dari segi statistiknya dengan bantuan tools alexa.com. Lifehack.org adalah website gaya hidup dan produktivitas yang berisi konten seputar tips untuk membantu meningkatkan semua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai nama domainnya, Lifehack adalah sebuah istilah untuk trik, skill, atau metode untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang baru atau yang tidak terpikirkan sebelumnya. Peminat artikel dari website ini sangat tinggi. Saat ini, lifehack.org menempati peringkat ke 1871 secara global menurut situs alexa.com. Untuk peringkat secara lokal atau traffic rank in country, lifehack.org menempati peringkat ke 1349 di US. Ini dapat dilihat dari estimasi tingkat popularitas situs berdasarkan negara tertentu. Ini artinya negara Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak mengakses situs ini. Sekitar sebanyak 33%. 33,3% pengunjung adalah berasal dari United States atau Amerika ya. Peringkat negara dihitung menggunakan kombinasi dari rata-rata pengunjung atau visitor dan halaman yang dibuka atau page views setiap hari selama sebulan terakhir. Kemudian disusul oleh negara India sebesar 18,7% dan United Kingdom sebesar 3,8%. How engaged are visitors to lifehack.org? Daily time on site atau rata-rata lama pengunjung setiap harinya ketika mengakses situs ini ialah selama 2 menit 46 detik dengan bounce rate sebesar 65%. Bounce rate adalah persentase dari pengunjung yang meninggalkan situs web setelah hanya membuka satu halaman saja. Misal, pengunjung tersebut membuka halaman tertentu namun tidak membuka halaman lainnya. Nah, semakin banyak pengunjung yang hanya membuka satu halaman dan tidak berlanjut ke halaman lainnya, berarti semakin tinggi persentase bounce rate-nya. Artinya, semakin kecil bounce rate, maka semakin bagus situs website itu sendiri.
Karena pengunjung tidak hanya membuka satu halaman saja. Lalu mengapa bounce rate dari website lifehack.org terbilang cukup tinggi? Diduga faktor penentu bounce rate ini dikarenakan pengunjung tidak menemukan apa yang dicari sehingga cepat meninggalkan situs web tersebut. Pengunjung paling banyak berasal dari search engine google.com sebesar 35,5%. Dengan kata kunci pencarian teratas make money online sebesar 6,77% dan Lifehack 1,62%. Who visit lifehack.org berdasarkan audience demographics, gender perempuan adalah yang tertinggi yang mengakses situs ini dan paling banyak berstatus pelajar atau mahasiswa. Selain itu, browsing location atau lokasi mengakses paling banyak dilakukan di rumah. Oke, kemudian selanjutnya dari sisi interface atau antarmukanya akan dibahas oleh Rido Berlianto. Nama saya Rido. Di sini saya akan menganalisa interface atau tampilan antarmuka situs lifehack.org dari sisi pengguna atau user. Oke, di sini kita akan membuka webnya terlebih dahulu, lifehack.org. Oke, klik. Nah, ini adalah tampilan utama dari lifehack.org. Sebelum itu, pastinya kita sebagai pengguna sangat tidak suka dengan website yang ketika diakses sangat lambat, bukan? Untuk dibuka. Kemudian kita buka GTmetrix. Ini adalah web untuk menganalisis kecepatan dari web. Kita masukkan alamat webnya. Seperti ini. Ini adalah tahap proses. Nah, di sini terlihat pada page details, page load-nya sebesar 2,2 detik dan page total size-nya yaitu 496 KB. Berarti page size situs lifehack.org adalah seberat 496 KB, yang artinya ukuran halaman situs ini terbilang sangat kecil, sehingga ketika diakses loading situs semakin cepat. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan dengan bantuan tools gtmetrix.com, page load atau waktu yang dibutuhkan untuk mengakses satu halaman adalah kurang lebih sekitar 1,7 sampai 2,2 detik saja. Sebagai user, tentu pertama kali kita lihat ketika mengakses suatu situs web ialah desain interface. Oke, kita buka lagi Lifehack. Nah, ini dia. Lifehack.org memiliki desain tampilan sangat catchy atau menarik untuk dilihat. Desain dengan perpaduan flat color dengan warna desain putih. Desainnya putih ya. Membuat situs ini semakin simpel dan mudah digunakan sehingga dibilang situs ini mengimplementasikan gaya yang clean design. Ketika bicara tentang clean design, mungkin banyak orang berpikir itu desain yang minimalis. Clean design tidak berhubungan dengan desain minimalis, karena clean design berfokus pada estetika suatu halaman. Desain yang minimalis memang clean atau bersih, namun clean design tidak harus minimalis. Menu navigasinya pun sangat jelas. Terdapat beberapa pilihan menu utama atau kategori dengan submenu yang memudahkan pengguna untuk mencari artikel dengan kategori tertentu. Selain itu juga terdapat fitur menu pencarian yang dapat memudahkan kita sebagai user untuk menemukan artikel tertentu secara lebih spesifik. Ini dia, ada search box. Yang menarik dari situs ini ialah pada menu Goals Planner. Lifehack.org menyediakan layanan atau lebih tepatnya fitur yang dapat memungkinkan kita untuk menentukan target atau goals tertentu. Jadi, di fitur
Ini ya. Jadi di fitur yang terdapat pada bagian menu produk ini, kita harus menjadi atau membuat akun di situs lifehack.org. Setelah menjadi member, kita bisa login dengan email yang kita telah daftarkan. Sebelum itu kita harus login terlebih dahulu. Di sini kita login menggunakan Facebook. Ini akun Facebook untuk login. Get set goal. You will receive email that help you active your goals effectively. Kita kembali return to Lifehack. Kemudian di sana akan disediakan artikel-artikel yang berhubungan dengan target goals yang kita ingin capai. Lifehack akan membantu kita mewujudkan target dan goals kita dengan otomatis mengirim artikel-artikel terbaru ke email kita. Ya, seperti email subscription, ya gitu. Selain itu juga kita bisa menyimpan artikel yang kita suka dengan mengklik icon save post yang akan disimpan di daftar koleksi kita. Tampilan Lifehack juga sangat baik ketika diakses melalui mobile, yang artinya mobile friendly dan sangat responsif ketika diakses melalui berbagai device dengan ukuran yang berbeda. Kita tes di sini. Menggunakan mobile friendly test. Masukkan alamat URL-nya lifehack.org. Proses analyzing. Ya, proses 83% complete. Nah, awesome, this pack is mobile friendly. Jadi Lifehack ini sangat mudah digunakan di berbagai mobile device ya. Dia akan mengikuti handphone. Sekian penjabaran tentang Lifehack dari saya. Terima kasih. Their story, then the words begin to fade away. Oh, your smile used to make me smile.